الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Lanjut standby. Coba ini diperhatikan, ini Quran apa hadis? Kalau kitab hadis itu seperti ini kitab hadis. Quran, salah satu Ustaz, contoh. Quran. Nah, ini kitab hadis. Ini kitab hadis. Begini. Kalau ini mah bukan, ini Quran ini. Quran terjemah. Ya, yang di kotak ini, yang ini Quran, yang sini ini terjemah, ini keterangan. Ada hadis-hadis. Gurunda, monitor Gurunda. Bang Handi, itu Bu Uti udah mau permintaan naik, gimana nih menurut Guru? Ngikut Umaro, ikut Gurunda. Ya, kata Gurunda nggak usah. Ya udah, kalau gitu Bu Uti, mohon maaf, nggak saya naikin. Jadi kita udah di sini udah satu suara. Bang Handi mungkin mau menambahkan, silakan Bang Handi dulu. Aku dikit ya. Tidak bersungguh-sungguh ya untuk meminta maaf karena begini. Video yang viral, video pertama yang viral itu jelas-jelas sudah ditunjukkan oleh Pak D bahwa itu memang adalah Al-Qur'an plus terjemahannya. Betul kan Pak D? Betul. Al-Qur'an plus terjemahannya. Nah, sedangkan di video yang kedua yang viral, klarifikasi daripada Ibu Uti Watimena, itu Ibu Uti Watimena menampilkan buku hadis, ya, buku hadis, dan buku tersebut itu tidak dibuka oleh Ibu Uti. Di video pertama itu terbuka, buku itu terbelah dua, Al-Quran belah dua gitu ya, dibuka. Nah, sedangkan di video klarifikasinya itu, buku hadis itu tidak dibuka oleh Ibu Uti. Jadi ya mau nggak mau, ya memang harus diproses secara hukum gitu. Karena itu sudah pelecehan terhadap kitab suci kami gitu. Lanjut Bang. Ya, jangankan cuma gambar. Kakinya di atas terjemah Al-Quran itu. Sedangkan hanya foto saja, ada orang injak Quran, cuma foto itu saja bisa diproses loh. Apalagi ini berupa video, tentu lebih kuat gitu. Bang Andi, silakan Bang Andi. Tadi yang Bang Andi punya ide, gimana Bang Andi? Bang Andi? Halo? Kok nggak ada suaranya? mungkin lagi nelpon. Hilang suaranya Bang. Gurunda, udah monitor Gurunda? Nggak monitor kayaknya Bang Handi. Bang Zuma sinyalnya merah. Entah apa Mungkin yang nambahin merasuki Ustadz sinyalnya Bang Sugi, Zuma itu. Ahlian Santang dan teman-teman. Iya, silakan. Kalau pandanganku, apapun motifnya, bahkan entah itu ketidaksengajaan atau mungkin mohon maaf, tadi sepakat juga seperti yang dikatakan Gurunda. Buat apa klarifikasi? Buat apa? Apakah kita mau membela seperti itu? Bagaimana hati teman-teman muslim kita? Konsekuensi yang lebih besar harus kita perhatikan juga. Jangan sampai kita menyelamatkan satu orang yang sudah jelas-jelas menganiaya, yang sudah jelas-jelas menggoreskan hati umat muslim, tetapi buat apa gitu loh. Bahkan ketika meminta maaf sekalipun, ya perlu diverifikasi
sungguh-sungguh, ataukah memang dia beneran untuk menghindari pidana aja, menghindari hukum, menghindari cacian dari masyarakat, kira-kira gitu. Ya udah, kalau gue sih ya ikut satu suara aja. Kalau banyak suara nanti jadi malah membingungkan. Tapi gue udah memutuskan suaranya. Gue ikut Gurunda Zuma, baru tersadar ini nanti kita malah menjadi batu ganjalan untuk proses hukumnya, ya. Gitu aja sih kalau dari gue. Kalau seumpama berbeda lagi ya nggak apa-apa. Terserah teman-teman, gue boleh diturunkan standby. Oke. Jadi kesepakatan bersama baru saja menerima telepon dari tim hukum bahwa Iya. Uti Watimena tidak diperkenankan naik komal. Itu keputusannya. Setuju, saya setuju sekali. Itu sih. Dari barusan ditelepon beberapa apa ya, ahli hukum dari internal API. Begitu. Apa saya Itu coba telepon udah Pak? Oke ya. case close. Nggak usah lah kalau udah memang tim hukumnya kan dari Bang Handi udah itu A1. Buat apa meyakinkan ini loh, tim hukumnya sudah nelpon gini. Gitu. Membela diri ngeyel gitu ya, ngeyel gitu. Saya maksud tadi itu Ibu Uti saya ajak naik gitu ya. Berdasarkan argumentasi awal dia tidak akan. Kenapa dari awalnya kemarin juga selalu membela diri bersama teman-temannya kan gitu. Begitu. Iya, malah salah-salah kepleset kita menjadi batu sandungan untuk siapapun yang meneruskan proses hukum ini gitu bro, standby. Setuju. Setuju. Ya udah berarti ganti judulnya host, cari Baik, baik. Apa ini diskusi dibahas lintas aja dulu? agama. Nggak dibahas aja dulu ini sebentar. Jadi teman-teman sekalian semua bahwa Uti Watimena terduga bagian teman-teman sudah mengambil tindakan hukum. Jangan main hakim sendiri. Gitu. Ya. Ini buktinya diputar oleh beliau ini. Silakan diputar, bisa digedein. Mana nih? Oh, Bisa digedein diputar, dong. Bang Santang. Ya. Nah, ini ya. Ini video klarifikasi daripada Ibu Uti Watimena. Ini menampilkan buku hadis di sini, tapi dibuka oleh Ibu Uti Watimena. Nah, di sini buku hadisnya ditampilkan oleh Ibu Uti. Dia mengaku bahwa yang tersentuh atau apa ya diinjak oleh jempol kakinya itu buku hadis katanya ya di video klarifikasinya. Nah, sedangkan di video yang viral itu teman-teman bukan buku hadis itu, memang betul-betul Al-Quran itu sebagaimana yang ditampilkan oleh Pak D tadi. Nah, di sini. Ya. Nah, nih. Katanya bukan Quran, katanya Balik itu itu, buku hadis. Tapi intinya yang anak saya keluar. Intinya
tampilannya memang berbeda gitu. Kalau yang video pertama yang viral itu Bang Handi, itu kan ada kotak besarnya, ya. Cuma ditampilkan catatan buku hadis gitu, tapi tidak dibuka oleh ibu Uti. Dan saya menduga itu yang pertama memang Al-Quran, terus yang kedua sebagai alasan Ibu Uti ngeles saja gitu. Silakan dilanjut Bang Zuma. Kalau saya lihat sih bukunya itu juga, cuma nggak dibuka. Kan sama-sama kumuh tuh, sama-sama kumel kayaknya. Ya udah, naikin noten aja, turunin saja. Saya host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong biarpun saya paling bodoh, paling tidak berilmu, tapi saya juga punya giroh sama seperti guru-guru saya yang lain. Kan saya rasa malah akan menjadi menjadi bumerang bagi umat Islam itu sendiri, akan menjadi perpecahan di antara kita sendiri. Karena apa? Sedikit pemeluknya, tapi ada jutaan, bahkan mungkin bisa miliaran. Mungkin hari ini kita 3-2 orang dapat memaafkan, tapi umat Islam di luaran sana bagaimana? Belum tentu. Jadi alangkah baiknya, karena akan biar menjadi efek jerah itu, ya. Karena terapi kejut, terapi shock terapi itu harus dikasih. Karena memang di pihak Kristen itu sangat barbar, ya, sangat barbar. Jangankan kitab mereka hargai, bahkan mereka sendiri yang berkata, kami tidak akan membela Tuhan kami bisa membela dirinya sendiri. Itu artinya bahwasanya mereka ini memang tidak bisa untuk menghargai agamanya sendiri. Quran itu dibakar, ya, mereka membakarnya, mereka menginjak-injaknya, mereka diberikannya kitab mereka, walaupun kita ini umat Islam tidak meyakini bahasanya itu adalah kitab suci, tidak meyakini bahasanya itu 100% firman Allah, tapi anak-anak itu berkata, dan ini testimoni Bible berserta koreknya disuruh membakar. Di agama kami tidak diajarkan untuk menistakan kitab suci agama lain, walaupun kami tahu itu bukanlah firman Tuhan dan itu bukan, ya, masih ada sedikit kebenaran tentang firman Allah ada di dalamnya. Nah, jadi bagaimana tunjukkan kok kepada mereka, tapi mereka yang tidak sadar diri, di mana mereka di Indonesia apalagi
menjadi seorang minoritas saja mereka barbar, apalagi mereka itu menjadi mayoritas. Kita akan digoroknya oleh mereka. Bukan hanya kitab suci kita yang akan dimusnahkan ataupun dinistakan dengan sedemikian rupa. Kita pemeluknya pun Watimena ya. Nanti contoh kakinya itu beda dengan yang saya tunjukkan tadi. Nih, kita buka di sini ya. Coba dibesarin. Oke, Ini- kita setel ya. Ya. Ini ke Al-Quran atau hadis nanti yang ditunjukkan? Kalau saya lihat sih Al-Quran. Masih on kayak gitu. Bentar ya, nih. Ini hadis bro, nih saya bacain ya. Ini hadis nih, ini judulnya. Iya, yang bawah itu hadis. Nih, ya keutamaan ini ya, ini hadis, nih hadis Sahih Muslim, nih. Ini hadis Sahih bantal. Justru saya hormati dengan sehormat-hormatnya saya taruh di bantal tuh. Bukan saya taruh di bawah loh, nih. Tuh, bukan saya taruh di bawah. Ngapa dipindah? Iya. Loh, Besarin. makanya ada Roh Kudus bilang taruh di bantal gitu kan. Justru saya taruh di bantal. Nih, biasanya saya malah pernah satu itu kasus itu. Kaki saya begini. Mana nih, kan Bang saya Kian duduk di Santang? sini, Kenapa kan. dirubah? Lagi ngobrol. Nah, kaki saya begini. Nah, gitu. Ah, kakinya gitu katanya. Nih, Masa nih. dibilang begini? Ah. Stop dulu Pak Sama De, nggak tunggu. Dulu. Kian Santang. Kayak gitu. Stop dulu Pak De, tunggu dibesarin Kenapa dulu. dirubah? Ini lantai Ya, nih. bentar, saya setek barusan ininya di press. Ya, saya gedein lagi. Oh. Ya, gedein lagi ya. Kita ulang lagi ya. Buat Ulang-ulang. teman-teman, bentar ya, buat teman-teman yang ada di bawah, tolong dong Bu Rahma suruh ke sini, moderator saya. Ada Bu Rahma nggak? Bu Rahma, tolong ke sini ya, buat bantuin moderator. Lanjut. Nah, ini hadis bro, nih saya bacain ya. Ini hadis nih, ini judulnya. Yang ditunjukkan itu. Jadi dia. harusnya hadis nih, ya keutamaan ini ya, ini hadis hadis Sahih Muslim nih. Ini hadis Sahih Muslim. Tuh kan. Ini hadis Sahih Muslim. Nah, ini kasusnya di gini. Nih, taruh. Saya kan duduk di lantai nih. Nih, saya duduk di lantai. Justru saya hormati dengan sehormat-hormatnya saya taruh. Iya. Loh, makanya ada Roh Kudus bilang taruh di bantal. Gitu kan. Justru saya taruh di bantal. Nih, biasanya saya malah pernah satu itu kasus itu katanya Alkitab saya injek-injek. Saya nggak sadar gitu kan. Itu sih bukan injak, kalau cuma tersentuh begitu biarin aja lah mereka. Ini saya begini, ini kan saya duduk di sini, kan lagi ngobrol. Nah, kaki saya begini, nah gitu. Begitu, masa dibilang begini. Saya kalau gitu. Nih ya, jadi gini, nih, ini lantai nih. Ini saya turun karena di sini. Iya paham. Di sini sebentar, saya turun karena di sini. Hadis saya ini cuma ini kan Hadis katanya. buka, jadi Hadis katanya. Lagian juga Al-Quran mereka bukan tulisan asli. Biarin aja Uti, biarin aja. Itu siapa Ustaz Sugi yang bilang Al-Quran bukan tulisan asli, Ustaz Sugi? Kayaknya si Billy kayaknya. Si Billy itu. Ini ya. Putih, putih, biarin aja putih. Sudah kau, Si Billy. udah kau sih, udah kau sih. Oke, Ini dia harus mempertanggungjawabkan juga dia bilang kayak gitu. tutup kamera sudah. Orang lihat juga nih. Ini hadis. Itu yang atas Quran itu. Mereka tuh cuma kertas sambal. Mereka Wih, kertas sambal. Model kertas Oh, sambal oke, katanya. mereka udah bilang kayak gitu ya. Oke. Berarti kita lanjut. dasar lu botol. Mereka cuma Itu yang atasnya Quran bukan sih? mereka cuma provokasi. Quran ya. Quran. Terpental naikin lagi ya. Kayaknya mau terpental. Quran ini. Quran memang ada keterangannya hadis-hadis. Ini kan hadis. Saya kan saya muda. Jangan begitu, nggak enak dengarnya. Dulu, ya teman-teman. Ini saya kan duduk nih belakang tendera. Di framing sudah. Coba Pak De, tampilkan yang aslinya Pak De.
sebelumnya. Hah? Ini kan si Uti ini jurus ngeles, ini jurus bela diri dia. Berbeda dengan rekaman pertama. Contohnya sama ini sama enggak? Nah, coba. Ini contohnya ini yang pertama nih. Sama contoh yang dia contohkan sama enggak? Beda dong. Beda dong. Kalau tadi kakinya itu di bawahnya itu. Nah, ini nginjek ini di tuh. Mau lari kemana kau, Sundal? Sembarangan udah Nah, salah itu. ngeles pula dasar Yang tadi kafir satu lah. komal tuh bisa diseret juga tuh, bisa ke bawah Ya. juga tuh. Iya, itu yang bilang itu tidak asli Al-Quran. Jadi terdakwa juga nanti tuh, bisa diproses juga sekalian. Ya, saya lihat itu mereka itu seperti orang hanyut. Jadi apa aja bisa dipegang sama dia. Yang penting bagaimana dia bisa terselamatkan. Ada rumput dipegang rumput, ada kotoran dipegang kotoran. Begitu. Ya, Jadi sebentar, buat rekaman teman-teman yang pertama- tahu Bu Rahma suruh ke sini dong. Menginjak Al-Quran. Terus kemudian dia buka komal, terus dia membela diri. Tidak sama pertama itu tertangkap kamera dengan apa klarifikasinya. Itu namanya jurus ngeyel menyelamatkan diri. Betul. Bukan di sini tempatnya, Bu Uti, di pengadilan tempatnya nanti Anda itu. Jadi Antara contoh dengan anu sama enggak kan gitu. beda. Beda lah. Hanya orang buta matanya aja yang bisa dikelabui. Itu Uti itu nipu kawannya sendiri itu. Betul. Memang Uti Watimena ini ya, gua tidak tahu malu. Iya, betul, tidak tahu malu, sudah jelas-jelas lu. Disangkanya mungkin menurutnya tidak ada yang merekod mungkin. Nah, itu. Ya, jadi tadi kalau di apa ya, reka ulang ya, Uti Watimena kan melakukan reka ulang kejadian, dan di situ sengaja lagi ya ditempelkan kakinya gitu. Padahal kalau reka ulang itu kan nggak harus juga kamu tempelkan gitu. Ini kan ditempelkan dengan sengaja gitu kan. Ya, walaupun alasannya ini reka ulang gitu. Ya, reka ulang nggak juga harus gitu gitu. Misalnya contoh nih, reka ulang kejadian Ustadz Sugi balokin Ustadz Unggul gitu. Ya nggak perlu juga dibalok. Membuat kita tuh agak bingung nih. Ini sebenarnya ngapain sih Bu Uti ini gitu. Ya kalau memang merasa nggak bersalah ya wes gitu. Ngapain harus koar-koar sampai menunjukkan, wah ini ya, lihat ini kaki saya, ya tempelnya cuman begini, nggak sengaja dan bla bla bla. Aduh, nggak perlu lah saya rasa ya. Menurut saya sih. Tapi kalau teman-teman kena begitu, nggak perlu Anda sampai mempraktekkan sampai kenain sekali lagi gitu. Malah itu menunjukkan bahwa ada unsur kesengajaan kan. Itu sih. Ya, reka ulangnya penuh tipu-tipu. Mana ada seperti itu? Bukannya makin benar malah semakin nipu itu tadi reka ulangnya itu. Ya, tapi kan mereka kumpulan orang-orang bodoh. Dibilang kayak gitu langsung percaya. Lihat dulu video aslinya itu. Kok Julius ada itu videonya itu. Di mana-mana semua juga udah ada sih. Ya.